nih. Saya cek kalau berdasarkan RPS, itu kita harus selesai sampai dengan parabola, gitu ya. Nah, tapi apakah parabolanya ini sampai di persamaan parabola atau persamaan garis singgung parabola? Saya perlu sesuaikan juga dengan yang kelas satu lagi gitu. Karena kalau kelas yang satu lagi terakhir di pertemuan kemarin masih eh, baru masuk ke lingkaran kayak gitu. Nah, hari ini itu kita kan apa namanya? Pertemuan ke berapa? 6 bukan ya? Kita pertemuan ke-6 atau ke-5 sih hari ini? Ke-6 ya harusnya ya. Keenam Ibu. Ke-6 ya. Pertemuan ke-6. Kalau berdasarkan apa namanya sebentar eh, rencana perkuliahan kita yang saya sampaikan di awal pertemuan. Nah, ini ya, kalau udah kelihatan ya, ini RPS yang kontrak WA yang waktu itu saya pernah sampaikan. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita selesaikan materi parabola ya dari tadi irisan kerucut sudah saya sampaikan, kemudian melukis parabola juga sudah, berikutnya ada persamaan parabola juga sudah kita bahas tadinya. Nah, sebenarnya ada satu lagi tentang parabola yang belum dibahas, yaitu persamaan garis singgung dan persamaan garis polar parabola gitu. Benar mungkin bisa-bisa aja ya saya sampaikan sekarang, waktunya masih bisa dicukup-cukupkan. Nah, tapi saya khawatir terlalu apa overload ya, karena parabola ini relatif baru ya, apa namanya materinya ya, membahas parabola dari tinjauan analitis gitu ya. Kalau hari ini juga saya sampaikan persamaan garis singgung dan garis polar, khawatir apa ya terlalu banyak gitu. Nah, sedangkan di pertemuan ketujuh rencananya kita mau presentasi kemajuan proyek gitu ya. Nah, jadi mungkin ada dua alternatif yang saya tawarkan ke kalian ya terkait dengan sisa pertemuan kita ini. Em, tapi mohon dijawab ya, nah, karena ini buat kebutuhan bersama gitu ya. Yang opsi pertama adalah kita apa namanya sesuai dengan rencana ini. Jadi saya lanjutkan sampai ke persamaan garis dan persamaan garis singgung dan persamaan garis polar parabola sehingga pekan depan kita bisa progress report ya terkait dengan project ebook yang kalian susun secara berkelompok gitu ya. Atau yang kedua persamaan garis singgung dan garis polar parabolanya itu di pekan depan. Nah, tapi resikonya pekan depan itu mungkin progress reportnya itu waktunya nggak banyak gitu karena kita gunakan eh, sebagian untuk membahas materi persamaan garis singgung dan garis polar parabola gitu ya. Nah, tadi ya ada opsi yang A, opsi A ya tadi. Bentar. Ya dari opsi A itu kita selesaikan ya materi parabola hari ini, atau opsi B-nya
kita lanjutin ya dari parabola pekan depan gitu ya. Nah, masing-masing opsi ini ada resikonya ya. Kalau kita memilih opsi A, resikonya adalah tadi terlalu banyak materinya, khawatir overload gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak masalah, kalian bisa memilih opsi A. Kalau yang opsi B, itu resikonya nanti progress reportnya itu apa ya namanya cuma sedikit waktunya seperti itu karena kita pekan depan harus mengawali dulu dengan materi yang persamaan garis simum dan garis polar gitu. Nah, tadi dengan catatan sebenarnya hari ini masih cukup waktu ya untuk menyelesaikan materi parabola. Jadi opsi A itu masih mungkin untuk dipilih gitu ya. Nah, sekarang supaya apa namanya eh, ada apa ya interaksi gitu ya dan bukan cuma dari saya aja saya mau mau tahu ya pendapat kalian gitu ya. Eh, pilih opsi A atau opsi B gitu ya mungkin boleh di apa di kolom chat kali ya coba siapa aja yang pilih A siapa pilih B itu masing-masing eh, menuliskan ya. Ayo silakan dimulai dari sekarang pilih opsi A atau B di kolom chat. Oke, saya apa namanya beri waktu sampai 9.36 ya ini di laptop saya. Nanti saya lihat mana yang kira-kira lebih banyak ya A atau B. Mungkin 30 detik lagi. Oke, sudah stop ya. Stop. Saya hitung dulu ya. Stop sampai Yohana ya, sampai Yohana. Yang milih B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang milih A ada kayaknya sama banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, eh, tadi yang 2 orang terakhir, 3 orang terakhir udah terlambat ya. Jadi saya lanjut dulu ya ke AA lebih banyak gitu ya. Ya, mudah-mudahan eh, apa namanya tetap bisa diterima ya. Walaupun tadi agak-agak eh, mepet ya hasilnya antara A dan B. Oke ya. Oke, berarti kita sepakat ya untuk melanjutkan. Nah, namun kalau misalnya kira-kira hari ini terlalu apa namanya eh, sulit gitu ya untuk dipahami karena banyak, nanti mungkin bisa pekan depan kita ulas sedikit ya. Sehingga tidak terlalu mengurangi jatah waktu untuk progress report itu. Kenapa progress report itu penting? Ya supaya kalian eh, jadi sebenarnya kan untuk tugas proyeknya itu kan dikumpulkannya kan nggak minggu depan ya, nggak minggu depan nanti di akhir perkuliahan gitu. Tapi dengan adanya progress report nanti kalian tahu nih kira-kira apa sih kekurangan atau apa yang bisa diperbaiki dari apa yang sudah kalian susun seperti itu ya. Jadi saya pikir progress report juga penting gitu. Nah, tapi tadi di satu sisi khawatir terlalu banyak materi yang saya sampaikan hari ini gitu. Makanya jadi saya lempar ke forum kira-kira mau pilih opsi A atau B gitu ya. Tadi walaupun tipis, eh, yang memilih opsi A sedikit lebih banyak dibandingkan yang memilih opsi B ya. Jadi saya izin untuk melanjutkan dulu ya materi hari ini. Oke, nanti kalau pekan depan ada yang
mau ditanyakan dulu terkait dengan materi parabola sebelum masuk ke progress report, silahkan ya. Langsung diinterupsi aja, khawatir saya lupa ya untuk mengulas kembali kalau dirasa perlu ya. Oke, siap ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu persamaan garis singgung dan garis polar parabola. Nah, harapannya kalian udah ada bayangan terkait dengan garis singgung dan garis polar, karena waktu belajar lingkaran pekan lalu kita sudah eh, apa namanya eh, mengenal ya, yang merupakan apa ya namanya garis singgung lingkaran dan juga garis polar ya pada lingkaran, beserta juga apa namanya hmm, persamaannya kan, persamaan garis singgung lingkaran, persamaan garis polar lingkaran. Nah, sekarang kita mau membahas garis singgung dan garis polar lagi, tapi kali ini pada parabola, ya. Oke, ini eh, parabola di gambar 6.19 ini ada parabola yang pusatnya di 0,0, kemudian dia menghadap atau membuka ke kanan, ya. Berarti fokusnya itu di 0, P ya. Berarti kita bisa tahu bahwa persamaan parabola tersebut berdasarkan tadi yang sudah kita pelajari, parabola ini memiliki persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Kayak gitu ya. Y kuadrat sama 4px. Nah, ini sama persis dengan lingkaran. Ya, bagaimana kita menyusun eh, persamaan garis singgung dari persamaan lingkaran ya, kalau 2 pekan yang lalu itu ya. Kalau eh, lingkarannya diketahui, misalnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti garis singgungnya itu ketika diketahui titik singgungnya adalah x1, y1, maka persamaan garis singgungnya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Nggak mengubah bentuk persamaan lingkarannya ya. Hanya mengubah yang tadinya x kuadrat jadi x1x, yang tadinya y kuadrat jadi y1y. Nah, di parabola juga demikian gitu ya. Nah, ini Y kuadratnya bisa kita ganti jadi Y1. Nah, tapi X-nya kan bukan X kuadrat, dia 4px ya. Nah, tapi kita bisa manipulasi ya 4px-nya ini, dia itu sebetulnya dari apa sih? Nah, dia ini sebenarnya dari 2P dikalikan 2X kan. Bisa kita manipulasi seperti ini kan. Nah, 2P dikali 2X. Nah, 2X-nya ini itu dari X tambah X. 2P 2x ini kan dari x ditambah x, jadi 2x kan. Oke, jadi y kuadrat sama dengan 4px itu bisa kita tuliskan dalam bentuk y kuadrat sama dengan 2p x tambah x. Gitu. Nah, y kuadratnya itu kita bisa ganti dengan y1y atau y1. Nah, 2p x tambah x ini kita bisa ubah jadi 2p x1 tambah x atau 2p x tambah x1. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Mirip ya dengan yang garis singgung lingkaran. Jadi eh, parabola y kuadrat sama dengan 4x. Kemudian ada garis singgung yang menyinggung parabola tersebut pada titik x1, y1, ini titik ini. Maka persamaan garis singgung tersebut adalah y1 sama dengan 2p dikali x plus x1. Gitu ya. Nah, kita bisa menyusun pembuktiannya seperti waktu kita menyusun pembuktian garis singgung lingkaran. Ya, jadi kita pakai apa namanya? Kan ada persamaan garis G. Kemudian diketahui titik yang dilalui garis G tersebut, yaitu titik singgung ya tadi x1, y1. Berarti kalau diketahui gradiennya adalah M, persamaan garis G-nya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini kita bisa keluarkan X-nya ya, sehingga X-nya ini adalah Y min Y1 plus MX1 sama dengan M. Nah, ini kita tinggalkan sebagai persamaan yang pertama ya. Nah, kemudian persamaan ini X sama dengan Y sama dengan Y1 plus MX1 per M, ini kita bisa substitusi ke persamaan
parabolanya ke persamaan y kuadrat sama dengan 4px. Jadinya y kuadrat sama dengan 4, p, x-nya ini. Y min y1 plus mx1 per m. Begitu ya. Nah, nanti diperoleh tuh apa namanya eh, persamaan yang kedua ya, yaitu eh, Y1 plus Y2 sama dengan 4P per M. Nah, karena garis G menyinggung parabola, parabolanya tadi Y kuadrat sama 4X, 4PX gitu ya. Nah, berarti eh, apa namanya si yang ini kan tadi kan Y nah, ya, oke ya. Nah, ini kan tadi Y1 plus Y2 kan sama dengan 4PM. Setelah mensubstitusi persamaan satu ke persamaan parabolanya. Gitu ya. Nah, kemudian garis G menyinggung parabola Y kuadrat sama dengan 4px sehingga 2Y1 ini sama dengan 4p per M gitu ya. Artinya apa? Y2-nya ini akan sama dengan Y1 gitu. Jadi Y1 sampai Y2 jadi 2Y1 sama dengan 4p per M karena tadi dia bersinggungan kan gitu ya. Nah, jadi dapat M-nya itu adalah 2P per Y1. Nah, ketika gradien M 2P per Y1 ini kita substitusi ke persamaan yang awal, nah, persamaan garis singgung yang mau kita cari itu kan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, M-nya ini kita bisa substitusi dengan 2P per Y1. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Y1 dikurang Y1 kuadrat sama dengan 2px min 2px1. Itu jadi persamaan ketiga. Nah, karena titik A, X1, Y1 ini terdapat pada parabola, berarti titik X1, Y1 ini bisa kita substitusi ke persamaan parabolanya. Menjadi Y1 kuadrat sama dengan 4P X1. Gitu. Nah, persamaan 3 disubstitusi ke persamaan 4, diperolehlah kalau Y1 kuadrat itu adalah 4px1, jadi ini Y1 min 4px1 sama dengan 2px dikurang 2px1. Jadi Y1 sama dengan 2p. Nah, ini kan sama-sama 2p ya. 2px dikurang 2px1. Jadi 2p-nya dikeluarin tinggal eh, ini. Oh, sorry. Ini belum selesai nih. Harusnya di sini ada ini kan 2p kemudian min 2px1. Ini kan min 4px1-nya kan ke ini dulu ya. Ini belum selesai kurang satu baris nih di sini biar nggak bingung. Kan bisa substitusi kan jadi plus ya. Jadi plus 4px1. Eh di substitusi itu dipindah ruas ya. Ini kan berarti jadi kosong ya, pindah ruas ke sana. Nah, 2px min 2px1 plus 4px1 kan jadi plus 2px1. Makanya muncul y1 sama dengan 2p dikali X plus X1. Nah, jadi terbukti kalau persamaan garis singgung parabola Y kuadrat sama dengan 4px di titik singgung X1, Y1 yaitu adalah Y1 sama dengan 2px plus X1. Ini adalah persamaan parabolanya, ini adalah titik singgungnya, nah, ini adalah garis singgung parabolanya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi uh, kalau ini kebalikan ya, ditanya persamaan parabolanya, puncaknya di 0,0, menyinggung sumbu Y dan menyinggung garis ini. Nah, jadi eh, kalau apa namanya garis singgungnya udah diketahui persamaannya gitu ya. Tapi nanti aja contohnya coba di eh, pelajari dulu sendiri ya. Kalau ada waktu, eh, kalau nggak paham nanti pekan depan kita bahas dulu contohnya. Saya mau sampaikan materinya dulu ya. Nah, bagi itu kalau tadi persamaan garis singgung yang eh, diketahui titik singgungnya dengan parabola. Nah, kalau garis singgung yang diketahui gradiennya, nah ini juga sama ya, kayak waktu lingkaran kan ada dua jenis ya.
kita menentukan persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya. Yang kedua, kita menentukan persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Nah, persamaan garis singgungnya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX. Gradiennya misalnya M. Berarti persamaan garis singgung parabolanya adalah Y sama dengan MX plus P per M. Nah, ini pembuktiannya ya. Jadi ya sama kayak yang sebelumnya, kita tinggal substitusi aja garis ini, persamaan Y sama dengan ini ke dalam persamaan parabolanya gitu ya. Nanti pakai apa namanya diskriminan gitu ya. Diperoleh apa namanya N-nya P per M begitu ya. Jadi makanya Y-nya MX plus N-nya jadi Y sama dengan MX plus P per M. Nah, P-nya ini apa? Jangan lupa ini P ini adalah yang kita identifikasi dari titik fokus parabolanya ya, yaitu yang 4PX ini. Jadi, kalau diketahui parabola itu persamaannya Y kuadrat sama dengan 4PX, kemudian dia punya garis singgung, yang garis singgungnya itu gradiennya adalah M, berarti persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus P per M. Oke, kalau eh, ini sebentar, kita ke yang tadi dulu contohnya supaya lebih langsung aplikasi ya dari rumusnya ya. Nah, ini ya. Misalnya ini ya, ada diketahui carilah persamaan garis singgung parabola yang persamaan parabolanya y kuadrat sama 8x, kemudian gradiennya 3/2. Nah, ini langsung aja tadi ya. Ini, oh ini nilainya beda ya. Bukan, sorry, simbolnya beda. Kalau tadi kita pakai M, ini pakai S, sama aja ya. Ini jadi MX 3/2 plus P per M. Ya, P per M itu berarti P per 3/2 gitu. Jadi tinggal disubstitusi aja ke rumusnya gitu ya. Nah, kalau yang, oh ini yang gradien ya. Oh, ini cuma gradien aja nih, nggak ada yang diketahui titik singgung. Oke. Ya, jadi harus diidentifikasi tadi M-nya berapa, kemudian P-nya berapa gitu ya. Nah, kalau ini yang ditanya adalah garis normal ya. Nah, garis normal itu adalah garis yang yang tegak lurus ya dengan uh, garis singgung parabola gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari garis normal, nah kita cari dulu uh, garis singgungnya gitu ya. Nah, di sini kan diketahui dia itu sejajar dengan X min Y. Eh, ada misalnya garis G, ini garis lain ya, X min Y sama dengan 0. Nah, kemudian garis normal itu sejajar dengan garis G tadi. Nah, berarti garis normal dan garis G itu gradiennya sama ya. Tapi garis normal, yang namanya garis normal, dia pasti dia tegak lurus ya dengan garis singgung. Nah, berarti kalau garis normal itu eh, gradiennya 1, nah berarti kalau garis singgungnya gradiennya adalah -1. Sehingga udah diketahui gradiennya, kita bisa susun persamaan garis singgungnya ya. Apa tadi eh, mx yaitu -1x ditambah p, ya p-nya identifikasi dari sini. 8 ini kan adalah 4 dikali p, berarti p-nya 2. Jadi 2 per m, m-nya adalah -1. Nah, ini garis singgungnya berarti ada y sama dengan -x -2 gitu. Nah, kemudian untuk mencari garis normal, kita harus cari dulu titik singgung ya, singgungnya tadi. Kita udah tahu garis singgungnya x -2, persamaan parabolanya y kuadrat sama 8x. Nah, kemudian kita substitusi nih -x -2 ini ke dalam y-nya. Yang y, jadi kita menggantikan y-nya. Jadi -x -2 dikuadratkan sama 8x, dapatlah x-nya itu adalah 2. Nah, kalau x-nya 2 kita substitusi ke sini, berarti y-nya adalah -2, yaitu -4. Sehingga koordinat titik singgungnya adalah x, y, yaitu 2, -4. Nah, karena diketahui udah koordinat titik singgungnya 2, -4, berarti garis normalnya tinggal pakai y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Ya, m-nya kan tadi 1 ya.
dari garis normalnya. Jadi tinggal di tulis Y plus 4 min Y1 ya, min 4 sama dengan M X, M-nya itu 1 dikali X, min X1 yaitu min 2. Nah ini ya, jadi walaupun tadi kita belajar garis singgung, ketika yang ditanya adalah garis normal, tinggal di apa, di elaborasi aja konsep-konsep apa yang kita perlukan. Oke, itu kalau garis singgung. Nah, jadi sebenarnya intinya tadi gampang ya untuk mencari garis singgung, tinggal kita eh, identifikasi apakah dia itu melibatkan titik singgung atau melibatkan gradien. Kalau melibatkan titik singgung ya tinggal dimasukin aja tadi ya ke yang harusnya Y kuadrat jadi Y1Y. Yang harusnya tadi 4PX jadi 2P X plus X1 gitu. Kalau diketahuinya gradiennya pakai rumus yang tadi. Nah, kalau garis polar, nah sama seperti waktu kita belajar garis polar pada lingkaran. Jadi ada titik di luar parabola, di mana dari titik tersebut kita bisa tarik ke eh, titik yang ada pada parabola, sehingga ada titik singgung. Sehingga dari titik yang di luar ini, ada titik T di luar parabola yang koordinatnya X1, Y1, itu kita bisa narik sehingga dapat dua garis singgung parabola, TA dan TB. Nah, dua titik singgung ini, A dan B-nya dihubungkan. Jadi AB, inilah yang dinamakan dengan garis polar. Nah, persamaan garis polarnya itu ya sama. Y1Y sama dengan 2P X plus 1. Ini saya udah tekankan banget waktu saya mengajarkan garis polar lingkaran. Ya, walaupun ini rumusnya sama dengan garis singgung, tapi bedakan. Kalau di garis singgung, X1, Y1-nya itu adalah titik singgung. Tapi kalau garis polar, X1, Y1-nya itu adalah koordinat titik yang di luar parabola yang menghasilkan apa namanya garis polar tadi gitu ya. Jadi ini adalah titik di luar parabola yaitu titik T ketika dia ditarik menjadi garis singgung TA TB. Nah, AB-nya dihubungkan itu adalah garis polar. Persamaan garis polar AB-nya ini adalah Y1Y sama dengan 2P X plus X1 dengan catatan X1 Y1-nya itu bukan titik singgung A, bukan titik singgung B, melainkan X1 Y1-nya itu adalah koordinat titik di luar parabola tersebut. Ya, ini saya sudah tekankan sekali waktu eh, apa garis polar lingkaran dan sama konsepnya gitu ya. Di ketika ini terakhir ketika kita mau eh, mencari garis singgung parabola y kuadrat sama dengan 8x yang melalui titik min 2,3 ya. Nah, ini sih mungkin bukan bukan ini ya. Nah, ini kita cek ya. Hati-hati. Kalau misalnya kita kecelek gitu ya, kita langsung aja uh, me- merumuskan persamaan garis singgungnya berarti langsung oh ini X1 ini Y1 karena dia melalui titik ini. Min 2 Y 3 Y sama dengan apa 2 P ya, berarti 2 dikali P-nya itu 4 gitu ya. Eh, buka kurung X-nya itu X plus X1-nya min 2. Nah, tapi hati-hati. Min 2,3, kalau kita substitusi ke persamaan ini, dia nggak cocok. Berarti min 2,3 itu bukan titik pada parabola. Ingat ya. Karena min 2,3 kalau kita masukin sini kan ini 3 dikuadratkan kan 9. Min 2 dikali 8 kan min 16. 9 tidak sama dengan min 16. Berarti titik T min 2,3 ini bukan titik singgung. Kalau dia titik singgung, dia pasti ada pada parabola tersebut. Tapi ketika kita cek, min 2,3 ini tidak ada pada parabola tersebut. Berarti dia bukan titik di parabola, bukan titik singgung. Dia adalah titik di luar parabola. Berarti pasti ini kaitannya dengan garis polar. Gitu. Jadi kita harus cari dulu persamaan apa namanya garis eh, polarnya. Karena min 2,3 ini ketika ketika kita masukkan ke persamaan eh, parabolanya jadi Y1Y sama dengan 2P X plus X1 itu jadi bukan titik singgung, bukan garis singgung, melainkan garis polar. Kenapa? Karena T-nya itu bukan titik singgung.
Nah, jadi kalau kita langsung masukkan di sini Y1Y, 3Y gitu ya. Tadi kan titiknya min 2,3. 4, 3Y sama dengan 4 dikali X min 2, Y sama dengan 4 X min 8 per 3, ini bukan garis singgung. Ingat sekali lagi. Ini adalah garis polar. Nah, dari garis polar ini, eh, kita cari titik potongnya terhadap parabola. Ya, kita cari titik A sama titik B. Persis waktu itu waktu kalian mengerjakan contoh yang melibatkan garis polar dan garis singgung lingkaran. Ya, kita substitusi, kita dapat nilai-nilai pasangannya, ya, yaitu ada setengah koma min 2, ada 8,8. Nah, ini adalah apa namanya titik-titik eh, yang ketika dihubungkan jadi garis polar ya. Nah, berarti titik A ini adalah titik singgung, titik B-nya adalah titik singgung juga. Jadi ada dua titik singgung, jadi kita bisa bikin dua persamaan garis singgung. Nah, ini baru titik-titik inilah yang kita masukkan ke rumus. Tadi yang Y1Y sama dengan 2PX plus X1. Kita hubungkan dengan persamaan parabola ini. Ya, jadi Y1Y ini berarti kan min 2Y sama dengan 4X plus setengah. Dapatlah Y sama dengan Y plus 2X plus 1 sama 0. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Persamaan garis singgung yang kedua yang 8,8-nya. Di 8Y sama dengan 4X plus 8. Atau 2Y min X min 8 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung yang kedua. Jadi ingat, yang kalau seperti ini kita harus hati-hati cek. Apakah titik ini itu udah pasti titik singgung atau belum. Kalau dia bukan titik singgung, bukan tidak berada pada parabola, bisa dipastikan itu adalah titik yang berada di luar parabola yang menghasilkan garis polar. Gitu ya. Nah, jadi cari dulu garis polarnya apa, kemudian cari titik potongnya dengan parabola, itulah yang akan eh, kita jadikan garis singgung. Ada dua ini. Oke, sudah pukul 10, alhamdulillah sudah eh, selesai ya materinya disampaikan. Nanti saya kirimkan bahan-bahannya ya, PPT sama e-book yang tadi yang saya tampilkan. Tapi ingat-ingat tadi ada beberapa yang direvisi. Kemudian nanti coba dipelajari. Kalau ada yang masih kurang paham, kita bahas ya pekan depan ya sebelum masuk ke progress report. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup ya, ini udah lewat 1 menit, tapi nggak apa-apa kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup ya, cukup jelas. Baik, kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita akhiri, saya mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya izin live ya.